Kisah nyata horor pesugihan warung sop sumsum. Di pinggir jalan yang ramai di Surabaya, terdapat sebuah warung kecil yang sederhana, namun memiliki ciri khas tersendiri. Warung tersebut, bernama Sop Sumsum Anton, didirikan oleh seorang pria bernama Anton. Dengan dinding berwarna pudar dan papan nama yang sedikit terkelupas, warung itu menyimpan 1000 kenangan bagi yang pernah mengunjunginya. Di dalam, terdapat beberapa meja kayu yang sudah usang, dipenuhi goresan-goresan dari pelanggan setia yang datang dan pergi. Aroma segar sop sumsum yang dimasak dengan penuh cinta selalu menyebar, menarik perhatian siapapun yang melintas. Anton, pria berusia 35 tahun, memiliki penampilan yang sederhana. Rambutnya yang hitam legam mulai diselingi uban, mencerminkan beban yang ia pikul. Wajahnya oval dengan garis-garis halus yang mulai terlihat, menunjukkan tanda-tanda kepenatan. Setiap pagi, ia mengenakan kaos sederhana dan celana jeans yang telah usang. Namun, di balik penampilannya yang biasa saja, ada ketulusan dan dedikasi yang tinggi untuk usaha yang telah dibangunnya dengan susah payah. Warung ini dulunya menjadi tempat berkumpulnya keluarga dan teman-teman, di mana tawa dan canda mengisi ruang. Namun kini, suasana itu telah sirna. Anton merasakan kesepian yang mendalam, terutama setelah pernikahannya dengan Rina, istrinya, berada di ambang kehancuran. Rina, wanita yang dulunya penuh kasih sayang dan perhatian, kini bersikap dingin dan acuh tak acuh. Setiap kali Anton mencoba mendekatinya, Rina selalu menghindar, seolah ada tembok tak terlihat yang memisahkan mereka. Percakapan mereka hanya sebatas hal-hal formal, seolah mereka adalah dua orang asing yang terpaksa hidup dalam satu atap. Malam itu, saat Anton berdiri di dapur, mempersiapkan bahan-bahan untuk sop sumsum, matanya menatap kosong ke arah panci yang berisi kaldu mendidih. Dia teringat saat-saat indah ketika Rina sering membantunya di dapur, tertawa bersama saat menyiapkan hidangan. Namun, semua itu kini hanya tinggal kenangan. Wajahnya yang cerah kini tergantikan oleh wajah lesu yang penuh beban. Matanya merah, menandakan bahwa ia baru saja menangis, merindukan masa-masa bahagia yang tampaknya semakin menjauh. Dalam benaknya, terlintas banyak pikiran tentang hidupnya. Apa yang salah? Di mana letak kesalahan dalam hubungan mereka? Anton merasa terjebak dalam lingkaran kekecewaan dan kesedihan, tidak tahu harus berbuat apa. Ia ingin menyelamatkan pernikahannya, tetapi setiap upaya yang ia lakukan seolah sia-sia. Rina tidak lagi melihatnya dengan tatapan penuh cinta, sebaliknya, ia hanya melihat sosok yang tidak diinginkan. Saat malam semakin larut, warung mulai sepi. Hanya ada 1 atau 2 pelanggan yang tersisa, menikmati sop sumsum yang telah menjadi ciri khas Anton. Ia berusaha tersenyum dan melayani mereka dengan sepenuh hati, meski hatinya hancur. Setiap kali pelanggan memuji masakannya, rasa bangga bercampur dengan kesedihan menyelimuti dirinya. Ia ingin berbagi kebahagiaan dengan Rina, tetapi kenyataannya justru membuatnya merasa lebih terpuruk. Di luar, bintang-bintang berkelip di langit malam yang gelap, tetapi Anton merasa seolah langit malam tersebut tidak lebih dari kegelapan yang menekan jiwanya. Ia tidak bisa lagi menikmati keindahan malam, karena pikirannya terus berputar pada masalah yang dihadapinya. Dengan napas yang berat, Anton menatap keluar jendela, berharap akan ada cahaya harapan yang datang untuk mengubah hidupnya. Di dalam hatinya, Anton tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki keadaan. Namun, apa yang bisa ia lakukan? Ia merasa putus asa, dan terbayang oleh saran-saran dari teman-temannya yang mengisyaratkan untuk mencari bantuan dari orang-orang pintar. Dalam keputusasaannya, Anton mulai mempertimbangkan langkah-langkah yang mungkin akan membawanya pada jalan yang tidak biasa, bahkan mungkin berbahaya, demi menyelamatkan cinta yang dulunya begitu berharga. Dengan pikiran yang kacau, Anton memutuskan untuk berusaha mendapatkan kembali cinta Rina. Tidak peduli apapun yang harus ia lakukan. Perjalanan menuju kegelapan baru saja dimulai, dan tanpa ia sadari, keputusan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, saat Anton menutup warungnya, suasana sepi dan sunyi menyelimuti. Dia berjalan pulang dengan langkah berat,
pikirannya dipenuhi oleh kerinduan dan kebingungan. Setiap langkah terasa berat, seolah ada beban tak terlihat yang mengikatnya. Saat dia sampai di rumah, suasana di dalamnya terasa mencekam. Rina duduk di ruang tamu, menatap layar ponselnya dengan wajah tanpa ekspresi. Anton merasakan hatinya tercekik, seolah ada jurang yang semakin lebar di antara mereka. Anton mencoba menyapa, "Rin, bagaimana harimu?" Namun, Rina hanya mengangkat bahu, tidak mengalihkan pandangannya dari layar. Jawaban singkat itu sudah cukup untuk menghancurkan harapan Anton. Dia merasa seolah berada di ujung jurang, tak ada jalan kembali. Setiap upaya untuk mendekatinya tampak sia-sia, dan Anton mulai merasa kehilangan arah. Beberapa malam kemudian, saat Anton menghabiskan waktu di warung, dia mendengar obrolan dari beberapa pelanggannya. Mereka membicarakan seorang dukun terkenal di daerah itu, Pak Darmo, yang konon bisa menyelesaikan berbagai masalah, termasuk masalah cinta. Mendengar namanya, Anton merasa ada secercah harapan. Dia tahu bahwa ini adalah langkah yang tidak biasa, namun dalam keputusasaannya, dia merasa tidak ada pilihan lain. Dia ingin menyelamatkan pernikahannya dengan Rina, tidak peduli betapa anehnya cara yang harus dilalui. Pagi-pagi sekali, Anton mengunjungi Pak Darmo di rumahnya yang terletak di pinggiran kota. Rumah itu terlihat tidak mencolok, dikelilingi tanaman liar yang tumbuh subur. Saat dia mengetuk pintu, hati Anton berdegup kencang. Tak lama, Pak Darmo membuka pintu dengan senyum misterius. Pria tua ini memiliki wajah yang penuh keriput, dengan mata tajam yang seolah bisa menembus jiwa Anton. "Masuklah," kata Pak Darmo dengan suara berat, menuntun Anton ke dalam ruangan yang remang-remang. Bau dupa yang menyengat menyambutnya, menciptakan suasana mistis yang membuat Anton merasa cemas sekaligus penasaran. Ruangannya dipenuhi dengan berbagai benda aneh, mulai dari patung-patung, ramuan, hingga jimat-jimat yang tergantung di dinding. Setelah mendengarkan keluhan Anton tentang pernikahannya yang hampir hancur, Pak Darmo mengangguk-angguk, seolah sudah menduga apa yang akan dikatakan. "Kamu harus melakukan ritual khusus," ujarnya. "Ritual ini akan membantu mengembalikan perasaan istrimu. Namun, ingat, ini bukan tanpa risiko. Kamu harus siap menghadapi konsekuensinya." Anton merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Dia mengangguk, berusaha menunjukkan keberanian meski hatinya bergetar penuh ketakutan. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak Darmo mengeluarkan secarik kertas dan mulai menuliskan daftar bahan-bahan yang diperlukan untuk ritual tersebut. Salah satu bahan paling penting adalah sumsum tulang sapi yang harus diambil dari hewan yang mati secara alami, di tempat keramat. Anton merasa semakin cemas ketika mendengar itu. "Apakah itu benar-benar perlu?" tanyanya, suara penuh keraguan. "Tanpa bahan ini, ritual tidak akan berhasil. Ini adalah syarat yang harus kamu penuhi," jawab Pak Darmo datar, menatap Anton dengan tatapan tajam. Anton merasakan gelombang ketakutan menyelimuti dirinya. Namun, rasa putus asa untuk menyelamatkan pernikahannya lebih kuat daripada rasa takut yang menggerogotinya. Malam itu, Anton pulang dengan pikiran yang kacau. Ia merasa terjebak antara harapan dan ketakutan. Ia tahu bahwa dia sedang memasuki dunia yang tidak dikenal, tetapi semakin ia berpikir tentang Rina, semakin ia yakin bahwa dia harus melakukan apapun untuk mengembalikan cinta mereka. Hari-hari berikutnya, pikiran Anton terus dipenuhi oleh ritual yang harus dilakukannya. Dia merasa tertekan namun sekaligus bersemangat, seolah ada tujuan baru yang membangkitkan semangatnya. Anton mulai mencari tahu lokasi tempat pemotongan hewan keramat yang disebutkan Pak Darmo. Dengan bantuan Dio, sahabatnya yang selalu setia, mereka merencanakan perjalanan ke desa terpencil tempat pemotongan hewan itu berada. Saat malam menjelang, Anton merasa gelisah. Dia tidak tahu apa yang akan mereka hadapi di sana. Namun, harapan untuk memperbaiki hidupnya dan mendapatkan kembali Rina terus membakar semangatnya. Dalam benaknya, ia membayangkan Rina tersenyum padanya, seperti saat-saat indah yang pernah mereka lewati bersama. Dia bertekad untuk melangkah maju. Meskipun jalan yang harus dilalui mungkin penuh bahaya dan ketidakpastian,
Dengan tekad bulat dan hati yang berdebar, Anton dan Dio memulai perjalanan mereka ke desa tersebut, tak menyadari bahwa keputusan ini akan membawa mereka ke dalam kegelapan yang lebih dalam dari yang pernah mereka bayangkan. Setelah mengumpulkan keberanian, Anton dan Dio memulai perjalanan menuju desa terpencil yang disebutkan Pak Darmo. Mereka berangkat pagi-pagi sekali, mengendarai sepeda motor Anton yang sudah berumur, melintasi jalanan yang padat dengan suara bising kendaraan lain. Namun, di dalam hati Anton, terdapat kegelisahan yang terus menggerogoti. Setiap detak jantungnya seolah mengingatkannya akan risiko yang akan dihadapi. Dia tidak hanya mencari sumsum tulang sapi, dia juga berusaha menyelamatkan pernikahannya yang hampir hancur. Selama perjalanan, suasana hati mereka berfluktuasi antara harapan dan ketakutan. Dio, yang biasanya ceria, kini tampak lebih serius. Setiap kali mereka melintas di tempat sepi, Anton merasakan ketegangan di udara. Cuaca awalnya cerah, tetapi semakin mendekati desa, awan gelap mulai menggantung di langit, menambah suasana mencekam. Angin bertiup kencang, seolah-olah alam memberikan peringatan akan bahaya yang menanti. Setibanya di desa, suasana semakin mencurigakan. Jalanan sempit dan berliku-liku membuat Anton merasa terasing. Di pinggir jalan, rumah-rumah tua berdiri dengan cat yang mengelupas, seolah menunggu waktu untuk runtuh. Tidak ada suara hiruk-pikuk khas desa, hanya keheningan yang menyelimuti. Anton dan Dio melanjutkan perjalanan, tetapi Anton mulai merasakan ketidaknyamanan yang semakin mendalam. Mereka tiba di tempat pemotongan hewan yang dimaksud. Tempat itu sepi, hanya terdapat beberapa orang yang terlihat dari kejauhan. Bau anyir darah dan daging segar menyengat hidung, membuat perut Anton mual. Dia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi tekadnya untuk mendapatkan sumsum itu tidak bisa dipatahkan. Mereka berjalan mendekati bangunan tua yang terlihat lebih seperti bangunan terlantar. Dio, yang biasanya berani, mulai merasa gelisah. Anton, aku tidak suka dengan tempat ini. Sepertinya ada yang tidak beres, bisiknya sambil melirik ke sekeliling. Anton mengangguk, namun tidak ingin menunjukkan ketakutannya. Kita harus cepat. Ini satu-satunya cara untuk membantu Rina, jawabnya, berusaha meyakinkan. Mereka memasuki bangunan itu, dan suasana di dalamnya semakin mencekam. Dinding-dindingnya kotor dan lembab, dengan jejak darah yang mengering di lantai. Anton merasakan hawa dingin menyentuh kulitnya, dan jantungnya berdegup lebih cepat. Mereka mencari-cari sumsum tulang sapi yang diperlukan untuk ritual, tetapi Anton merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Ketika Anton akhirnya menemukan tulang sapi di sudut ruangan, tangannya bergetar saat ia memotongnya. Suara gergaji yang tajam memecah keheningan, dan semakin lama, semakin banyak ketegangan yang terbangun di dalam dirinya. Dio terus melirik ke arah pintu keluar, merasa ada yang tidak beres. Ayo, cepat, kita harus pergi dari sini, desaknya, suaranya bergetar penuh kecemasan. Saat mereka bergegas untuk meninggalkan tempat itu, Anton tiba-tiba mendengar suara aneh, seperti bisikan lembut yang memanggil namanya. Anton, Anton, suara itu seolah datang dari kedalaman kegelapan. Ia tertegun, tubuhnya kaku mendengar suara itu. Dio meraih lengannya, Anton, kita harus pergi sekarang. Anton berusaha mengabaikan bisikan itu, tetapi rasa penasaran dan ketakutan bercampur aduk. Dia merasa ada energi yang kuat mengelilinginya, seolah ada sesuatu yang ingin memperingatkan. Namun, rasa takutnya lebih dominan, dan mereka bergegas keluar dari tempat itu, mengabaikan bisikan yang semakin memudar. Di luar, suasana telah berubah. Langit yang tadinya cerah kini gelap, dan angin bertiup kencang, seolah menghalangi langkah mereka. Anton dan Dio berlari menuju motor, tetapi saat mereka berbalik untuk pergi, mereka melihat bayangan samar di jendela bangunan itu. Sesosok wanita berjubah hijau muncul, menatap mereka dengan mata penuh kemarahan. Anton merasa jantungnya hampir berhenti, ketakutan melanda dirinya. Cepat, Anton, teriak Dio, menariknya ke arah motor. Mereka melesat pergi dari tempat itu,
tetapi rasa takut dan kecemasan terus membayangi. Jalanan yang mereka lewati terasa semakin panjang, dan Anton merasa seolah bayangan wanita itu mengikuti mereka. Dia berusaha untuk tetap tenang, tetapi pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan, apakah mereka telah mengganggu sesuatu yang seharusnya tidak mereka sentuh. Setelah beberapa waktu, mereka berhenti di sebuah pom bensin untuk beristirahat. Anton masih merasa bergetar, dan Dio tampak lelah. "Kau baik-baik saja?" tanya Dio, menatap Anton dengan khawatir. Anton mengangguk, tetapi hatinya masih berdebar kencang. "Kita sudah mendapat sumsum. Sekarang kita harus kembali dan melakukan ritual sesuai petunjuk Pak Darmo," katanya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Dio menghela napas panjang. "Tapi kita harus hati-hati, Anton. Rasanya ada sesuatu yang tidak beres," ungkapnya. Anton mengerti, tetapi tekadnya untuk menyelamatkan pernikahannya dengan Rina lebih kuat. Dia merasa bahwa inilah satu-satunya jalan untuk mendapatkan kembali cinta yang telah hilang. Dengan perasaan campur aduk, mereka kembali ke warung. Sesampainya di sana, Anton mempersiapkan segala sesuatu untuk ritual. Dia merasa ada sesuatu yang berat menggelayut di hatinya. Meskipun dia mendapatkan bahan yang diperlukan, ketegangan dan rasa takut masih membayangi pikirannya. Dalam kesunyian malam, Anton bersiap untuk melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan, tidak mengetahui bahwa keputusan ini akan membawa konsekuensi yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Malam itu, suasana di warung Anton terasa berbeda. Lampu-lampu redup berpendar, menciptakan bayangan panjang di dinding yang sudah pudar. Anton telah menyiapkan semua bahan yang diperlukan untuk ritual, termasuk sumsum tulang sapi yang telah diperoleh dengan susah payah. Di ruang belakang, dia telah mengubah tempat biasa menjadi lokasi pemujaan yang khusyuk. Di tengah ruangan, ia menggambar lingkaran dengan kapur putih, dikelilingi lilin-lilin yang menyala, memancarkan cahaya temaram yang menambah suasana mistis. Dengan napas yang berat, Anton merasakan ketegangan menyelimuti dirinya. Ia duduk bersila di tengah lingkaran, memegang sumsum dengan tangan yang gemetar. Dalam pikirannya, bayangan Rina berkelip-kelip, wajahnya yang dulu cerah kini tergantikan oleh kesedihan. Dia ingin mengembalikan cinta yang hilang, tetapi rasa takut akan konsekuensi dari ritual ini mulai menggerogoti hatinya. Anton mengingat nasihat Pak Darmo, yang mengingatkannya untuk bersiap menghadapi konsekuensi. Dengan suara bergetar, ia mulai mengucapkan mantra yang diajarkan oleh dukun tersebut. Suaranya terputus-putus, tetapi setiap kata yang diucapkannya seolah menjadi jembatan menuju dunia lain. Saat dia melafalkan kata-kata itu, udara di sekelilingnya terasa semakin berat, dan suhu di dalam ruangan mendadak turun drastis. Anton merasakan semacam energi yang kuat, seolah sesuatu yang tidak kasat mata sedang hadir di sana. Tiba-tiba, suasana di ruangan berubah drastis. Anton melihat bayangan gelap bergetar di sudut ruangan. Dalam sekejap, sosok wanita berjubah hijau muncul di depan matanya, tatapannya menembus jiwanya. Wanita itu memiliki wajah yang cantik tetapi menakutkan, dengan mata yang memancarkan kemarahan. Anton merasa tubuhnya kaku, tak mampu bergerak, seolah terhipnotis oleh tatapan tajam itu. "Kau telah mengganggu kami," bisik wanita itu, suaranya menembus kesunyian malam. Suara itu mengandung kekuatan yang membuat jantung Anton berdegup kencang. Dia mencoba untuk berbicara, tetapi suaranya tercekik di tenggorokan. Bayangan tersebut perlahan mendekat, dan Anton bisa merasakan hawa dingin yang menyengat saat wanita itu melangkah lebih dekat. "Ritual ini tidak akan membebaskanmu dari kesedihan. Cinta tidak bisa dipaksakan," lanjutnya, suaranya kini terdengar lebih jelas. Anton merasa terjebak dalam perasaannya sendiri. Semua harapan yang ia bangun terasa hancur dalam sekejap. Dia ingin menjelaskan, tetapi kata-kata tidak keluar. Sementara itu, dalam ketakutan yang mendalam, Anton menyadari bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Rasa penyesalan mulai menggelayuti pikirannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa untuk mendapatkan kembali cinta, dia harus berurusan dengan kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Wanita itu mengangkat tangannya, dan Anton merasakan getaran yang kuat,
seolah energi dari sosok itu menyerap semua kehangatan dari tubuhnya. Dalam saat genting itu, Anton teringat akan Rina. Dia mencintainya dengan tulus, dan segala usaha yang ia lakukan adalah untuk menyelamatkan hubungan mereka. Aku hanya ingin kembali padanya. Tolong, bantu aku, teriaknya dalam hati, berharap sosok tersebut dapat mendengarnya. Namun, wanita itu tampak tidak terpengaruh. Dengan satu gerakan, sosok tersebut menghilang, meninggalkan Anton dalam kegelapan. Ia terjatuh ke tanah, tubuhnya lemas. Suasana kembali sunyi, tetapi ketegangan di udara masih terasa. Anton merasa hancur, tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ritual yang seharusnya membawa kebahagiaan justru menjerumuskannya ke dalam kegelapan. Beberapa minggu berlalu setelah malam itu. Anton merasa hidupnya semakin terpuruk. Mimpi buruk terus menghantui, dan sosok wanita berjubah hijau selalu muncul, menatapnya dengan penuh kebencian. Dia mencoba untuk melanjutkan hidupnya, tetapi setiap kali ia melihat Rina, hatinya terasa hancur berkeping-keping. Rina akhirnya mengambil keputusan untuk mengajukan cerai. Anton merasa seolah dunia ini runtuh di hadapannya. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa cinta yang ia perjuangkan telah sirna. Dalam keadaan putus asa, Anton memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Tawangmangu, tempat yang terkenal dengan ritual penyembuhan spiritual. Di sana, ia bertemu dengan Mbah Joko, seorang dukun yang dikenal bijak. Mbah Joko mendengarkan kisah Anton dengan seksama dan menyarankannya untuk mengikuti ritual pembersihan. Ritual diadakan di tengah hutan, di mana api unggun menyala dan foto-foto serta barang-barang pribadi dibakar sebagai persembahan. Anton merasa sedikit tenang saat melihat asap mengepul ke langit. Namun, saat itu juga, seekor babi hutan tiba-tiba muncul dari semak-semak, menatap Anton dengan mata penuh makna. Dalam sekejap, binatang itu menghilang, meninggalkan Anton dalam kebingungan. Setelah ritual itu, Anton merasa ada sedikit kelegaan, tetapi ia tahu bahwa pernikahannya dengan Rina tidak akan pernah bisa diperbaiki. Dia mulai menemukan kebahagiaan baru bersama Sari, seorang wanita muda yang ceria. Namun, bayangan masa lalunya terus menghantuinya. Dalam refleksi yang mendalam, Anton menyadari bahwa usahanya untuk mengendalikan takdir dengan cara-cara yang tidak wajar hanya membawanya pada penderitaan. Dia mengerti bahwa cinta sejati tidak bisa dipaksakan, dan terkadang, melepaskan adalah jalan terbaik. Dalam perjalanan hidupnya, dia belajar bahwa menerima kenyataan dan menemukan kebahagiaan dalam diri sendiri adalah lebih penting daripada mencari kekayaan atau pesugihan yang berisiko. Akhir cerita ini menjadi pengingat bagi Anton bahwa dalam hidup, ada hal-hal yang harus diterima dengan lapang dada. Cinta, kehilangan, dan penemuan kembali diri adalah bagian dari perjalanan setiap manusia. Anton akhirnya menyadari bahwa terkadang yang terbaik yang bisa dilakukan adalah percaya pada takdir dan membiarkan hidup mengalir sebagaimana mestinya. Namun, meskipun dia telah menemukan sedikit kedamaian, bayangan wanita berjubah hijau tetap menghantuinya, menjadi pengingat akan keputusan yang telah diambil dan konsekuensi yang harus ditanggung.